Salam Rahayu, masih di dalam pojok situs Persada Soekarno. Kita bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengenakan seragam tradisional lurik. Untuk itu kiranya supaya tidak menjadi sebuah ganjalan di dalam tampilan dokumen ini, kita ingin bertanya kepada salah satu peserta dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Salam Rahayu. Mohon maaf Bapak mengganggu aktivitas di hari ini. Mohon izin Bapak berasal dari mana Bapak? Saya Ainur Rafiq dari Lamongan, dari rombongan PCTAI Lamongan. Bapak Ainur Rafiq dari Lamongan. Dari PCTA Lamongan. PCTA itu apa Pak? PCTA itu Persaudaraan Cinta Tanah Air, organisasi yang multi agama. Jadi dari berbagai macam agama tidak dijadikan satu, yaitu organisasi persaudaraan sesama lintas agama. Yang nuansa pokoknya kumpulan tadi tentang cinta tanah air begitu Pak? Cinta tanah air. Kemudian rombongan dari PCTA tadi ke sini dalam rangka rangkaian acara apa Bapak? Rangkaian acara pelestarian atau penguatan tentang jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita di sini intinya belajar bahwasanya di situs dalam Bung Karno sini adalah nanti kita dibimbing untuk semakin cinta dengan tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air, bagaimana kita berbakti kepada tanah air. Intinya seperti itu. Intinya kita belajar, sama-sama belajar. Kok dirasa belajar cinta tanah air apa tidak cukup Bapak dengan keterangan-keterangan yang ada saat ini cinta tanah air itu? Ya jelas kurang karena kita ya sebagai orang-orang biasa kita perlu banyak bimbingan dari banyak-banyak yang ngerti-ngerti. Jadi kita masih banyak belajar intinya. Padahal di sekolah juga ada pelajaran cinta tanah air. Apakah di sekolah itu sekiranya masih perlu ditambah di acara ini gitu Bang? Insya Allah di sini bukan ditambah, nanti kita diberi banyak masukan dari berbagai narasumber yang kompeten tentang masalah cinta tanah air. Oh gitu Bang. Jadi intinya dengan rasa cinta tanah airnya ini tentunya ya akan bermanfaat bagi negara kita gitu Bang. Amin ya. Terima kasih Bapak atas keterangan informasinya. Semoga kehadirannya di situs dalam pojok ini membawa kebahagiaan, keberkahan bagi warga Lamongan khususnya dan umumnya kita semua saudara sebangsa setanah air Indonesia gitu. Amin. Matur suwun. Sami-sami kula matur suwun. Salam Rahayu Bapak. Demikian tadi Bapak Ainur Rafiq telah memberikan sepenggal kalimat kerawan kehadirannya di pesantren ini dalam rangka turut untuk menguatkan melestarikan jati diri bangsa Indonesia. Kita masih menikmati Bapak Ibu yang ada di sini penuh dengan kebahagiaan, rasa bahagia yang kami rasakan, kami lihat hadir di tempat sakral situs Persada Bung Karno yang merupakan rangkaian dari pesantren jati diri bangsa Indonesia. Kita lanjutkan nanti dengan mencari keterangan informasi dari peserta yang lainnya. Inilah suasana pesantren jati diri bangsa yang ada hubungannya dengan masa kecil Bung Karno. Masih bersama dengan para peserta yang mau belajar di pesantren jati diri bangsa Indonesia yang sedang mengambil dokumen-dokumen foto video yang memang cukup berkesan dalam hati, sehingga beliau-beliau tentunya tidak akan melupakan tempat ini. Kita akan menyapa beliau ini. Salam Rahayu Bapak. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya di hari ini. Ini dalam rangkaian kehadiran acara apa Bapak di situs dalam ini Pak, di pesantren jati diri bangsa ini Pak? Kami dari Lamongan. Ini hari ini belajar tentang apa itu persaudaraan cinta tanah air yang dulu pertama digali oleh
Insinyur Soekarno di tempat ini. Nggih, jadi persaudaraan kita tanah air Indonesia, karena memang Bung Karno adalah beliaunya yang proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Disitulah pesan-pesan kenegaraan, pesan-pesan tanah air ada di sini gitu Bang Gege. Dari kesan pertama yang saya maksud itu seorang anak kecil, masa kecilnya Presiden Soekarno itu sudah tertanam. Jadi memang tempat sini auranya aura yang begitu penuh dengan perasaan yang bahagia, terharu, sehingga mungkin tadi Bapak sinten Bapak nggih? Basuki. Bapak Basuki merasa tidak sanggup menyampaikan dengan kata-kata, tapi nampak kita merasakan bahwa disinilah dulu Bung Karno kecil yang setelah saya lihat di belakang tadi dengan usia yang belia sudah memikirkan negara begitu dan memiliki rasa cinta tanah air untuk mewujudkan negara yang merdeka pada kala itu nggih Bapak nggih. Jadi menurut saya itu Bung Karno itu adalah utusan dari Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia. Bung Karno utusan yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia nggih. Nah, tentang ini Mbak, tentang kembali ke jati diri bangsa. Ini kan nama pesantren ini seperti itu. Harapannya apa kok sampai kembali ke jati diri bangsa ini? Bangsa Indonesia itu akan menjadi pelopor perdamaian dunia dari bangsa Indonesia. Tapi rakyatnya yang kemudian menjadi bangsanya itu harus saling rukun satu sama lain. Untuk menuju rukun itu harus dijiwai dengan persaudaraan. Persaudaraan itu kan bukan dari arti saudara kandung, tapi memperlakukan orang lain seperti saudara. Nah, bisa menciptakan seperti itu apabila didasari dengan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Seperti yang dulu dicita-citakan oleh Bung Karno, dan memang Indonesia itu adalah negara yang hebat, negara yang besar. Kerajaan-kerajaan di sini yang sampai eksis sampai sekarang, yang sempat mencapai masa keemasannya itu pedomannya itu hanya satu itu. Pedomannya hanya manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nah, itu di sini dipikirkan oleh Bung Karno. Jadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu yang sekarang sedang dikuatkan dan dilestarikan supaya bukan hanya beberapa orang tapi seluruh warga bangsa Indonesia menyadari itu. Jadi kita kan sudah merasakan tentang hal-hal banyak kesulitan yang saat ini terjadi di negara kita. Berharap dengan mulai dari pemimpinnya dan juga rakyatnya manunggal keimanan kemanusiaannya, insya Allah membawa keberkahan gitu Bapak Basuki. Hanya dengan itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Indonesia akan menjadi negara adidaya di dunia. Saya yakin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Jadi Bapak terima kasih atas kesempatannya menyampaikan beberapa keterangan pada kami. Semoga warga masyarakat yang masih belum tahu tentang urusan jati diri bangsa, tentunya ya di pesantren ini tempat belajarnya gitu Bang Gigi. Saya itu menginjakkan kaki di tempat-tempat sakral itu berkali-kali, tapi tidak seperti ini. Jadi selamat mengikuti pembelajaran, semoga aktivitas lancar. Salam rahayu Bapak Basuki. Berikut tadi keterangan dari Bapak Basuki tentang bagaimana pelajaran yang nanti akan diikuti dan bagaimana kesan pesan di tempat yang penuh kesakralan ini. Beliau nampak Bapak Basuki dalam dokumen tadi beliau masih tidak sanggup untuk melanjutkan kata keterangan kalimat karena tidak bisa dituangkan dalam kalimat untuk ungkapan rasa bahagianya berada di tempat sakral penuh nuansa kebangsaan. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam rahayu Ibu Bapak. Mohon izin mengganggu kebahagiaannya di tempat yang sangat penuh makna ini. Kami ingin tahu kerawannya Bapak Ibu yang ada di sini dalam rangka bertujuan apa Bapak nggih? Dalam rangka pelajaran di pesantren Jati Diri Bangsa.
pesan mengikuti pelajaran. pelajaran. Bapak dari mana nggih? Dari ini DPC Badas, saya dari Opsit Kediri. Oh, nggih nggih. Jadi DPC-nya itu berarti Persaudaraan Cinta Tanah Air nggih, sama Iya, dengan iya. rekan-rekan tadi yang hadir Iya, di sini nggih. iya. Mengapa kok semangat mengikuti kegiatan pembelajaran Ya. Cinta Tanah Air Jati Diri Bangsa di sini, Pak? Karena kita ingin menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, apa seperti itu? Nggih, nggih. jadi bisa ngikutin pelajaran jati diri bangsa, kembali ke jati diri bangsa. Kembali ke jati diri bangsa, nggih, nggih. Ini nih, tanya kepada Ibu, yang dirasakan jati diri bangsa saat ini, yang kita rasakan bagaimana kesan-kesannya? Kok sampai harus hadir rawuh di tempat pesantren jati diri bangsa ini? Kesan-kesannya Apakah jati diri bangsanya bagaimana kok sampai harus hadir di pesantren jati diri bangsa? Jadi ini kami tidak rekayasa, tetapi kami ingin tahu suara hati dari ibu bapak, termasuk panjenengan, Bu. Nyun pangapunten. Bagaimana? Karena kita apa ya? kesannya Jati diri bangsa Indonesia yang saat ini yang kita rasakan bagaimana? Apakah memang perlu untuk kita kuatkan, kita tambah, ataupun bagaimana? ya, kita kuatkan. Nggih, nggih. Tanda-tanda jati diri bangsanya yang perlu kita kuatkan berarti kan ada hal yang lemah. Kira-kira nampak acara apa yang sekiranya jati diri bangsa itu menunjukkan kelemahan? Misalnya di pemerintahan gitu, ataupun di wakil-wakil. Jadi nampaknya ibu-ibu masih belum berani mengungkapkan realita dari jati diri bangsa yang sekarang memang kita rasakan banyak menyedihkan. Jadi hal-hal yang kita harapkan sebuah kebahagiaan, kebesaran dari Indonesia, tapi kok masih belum menjadi sebuah hal yang kita nikmati. Kita merdeka tapi kok belum merasakan sebuah kebahagiaan di negara merdeka. Jadi terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf. Jadi sekiranya acara yang jenengan derekaken juga akan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Saudara-saudara kita yang meskipun tidak ikut juga akan merasakan berkahnya, gitu. Matur suwun, salam rahayu, salam berkat rahmat yang kuasa. Terima kasih. Ibu bapak yang kami hormati, monggo segera merapat ke Sanggar Sassono Panji Saputro, situs Pesantren Soekarno dan Bojo. Kita segera mengawali kegiatan hari ini. Sekali lagi, monggo segera merapat ke Sanggar. Kita segera mengawali kegiatan hari ini. Atas perhatian ibu bapak sekalian, kami aturkan terima kasih. Nampak sayup-sayup suara dari panitia kegiatan sudah menyampaikan pengumuman bahwa acara di hari ini segera dimulai. Para peserta diharapkan berkumpul di Sanggar yang akan disampaikan sebuah pengarahan-pengarahan umum bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Untuk ibu-ibu, kami persilahkan mengambil tempat di sebelah selatan.